Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber bernama Pak Bagas. Saya sendiri di sini bernama Bambang Suryadijo dan teman saya Muhammad Firdaus Ahmadi. Di sini saya akan menanya-nanyai tentang seputar apa itu ekstra cendrawasih. Cendrawasih itu ada kan baru sekitar 2 kali ya. Jadi saya pikir kenapa kok harus ada event cendrawasih itu kan agar pertama mengenalkan kepada seluruh SMA atau MA dan SMK di wilayah Jawa Bali itu ya, setahu saya Jawa Bali. Jadi tidak hanya Jawa Timur, tapi levelnya sudah sampai Jawa Bali itu, dan itu alhamdulillah sudah berjalan selama 2 kali ya. Jadi dananya besar, sponsor juga besar. Itu dulu seperti itu. Jadi tujuan utamanya yang pertama adalah mengenalkan ya, kepada SMA, MA dan SMK di seluruh Jawa Bali ini tentang SMA 2. Yang pertama itu, yang kedua yang jelas untuk silaturahmi antar sekolah ya. Jujur SMA 2 ini Tonti, apalagi ya Tonti ini saya pikir sudah sangat terkenal di Jawa Timur. Dan yang jelas kita terakhir dulu itu lomba di DBL Arena Surabaya itu juga kita sudah mendapat sambutan yang meriah dari sana, teman-teman kita dulu di Surabaya. Yang Madiun itu kan kita yang menang ya, segera juga ya. Terus dulu katanya cendrawasih itu Mas Jawa Pak, Masnya diganti cuma Jawa, nggak Bali lagi, itu kenapa Pak? Kalau biasanya event itu tergantung ini ya. Event itu kan tergantung panitianya ya. Yang jelas setiap event itu kita itu tidak bisa menyamakan dengan yang dulu. Misalnya dulu ibaratnya Jawa Bali, ternyata bisa saja terlalu luas, bisa saja konteksnya terlalu besar, akhirnya menjadi Jawa atau Jawa Open itu. Jadi sebenarnya apa-apa itu hasil dari revisi, kemudian juga solusi dari alumni maupun dari pihak tahun itu sendiri. Jadi seperti itu, tergantung panitianya sih sebenarnya. Yang jelas juga yang lebih penting itu saya pikir lebih ke silaturahminya aja gitu. Karena kita kan tahun ini kan bergiliran mengunjungi atau mengikuti lomba di sela-sela mereka itu deh. Yang jelas itu. Terus mungkin apa lagi kira-kira? Pendiri pertama Tonti itu bisa apa Pak? Kalau Tonti dulu Cendrawasih. Kalau dulu Cendrawasih kan ada dari 2018 Anda salah. 18 kita berdiri 2 kali lalu berhenti karena COVID. Dan alhamdulillah kita ada di tahun ini hasil dari kesepakatan dari beberapa pihak, karena yang jelas juga kesepakatan itu tidak mudah, dari saya, kemudian juga siswaan Pak Eko, Sabdin itu Bulena juga sampai sana juga deh. Jadi ini saya pikir event yang cukup besar juga. Kalau kita bicara pencetus itu saya pikir namanya acara itu kadang juga tidak diprakarsai oleh 1-2 orang, maksudnya juga hasil dari keinginan kita bersama. Intinya kita ingin mengadakan sebuah perlombaan, dan sebenarnya perlombaan itu kita tidak mengira kalau kita bakal sebesar itu. Yang ikut saat itu ya waktu itu kan di GOR juga itu. Tapi setahu saya sebelum Cendrawasih kan ada LBB dari SMP di Ngawi itu pernah diundang sini. Sudah pernah ada event LBB SMP di Ngawi sini, dan juga ramai saat itu ya. Jadi kalau mencetusnya saya pribadi lebih dari hasil dari anak-anak dan juga alumni. Alumni kan Tonti saya pikir alumni yang paling peduli pada ekstra dibandingkan yang lain. Setiap tahun itu pasti ada event cendrawasih. Ya itu kan sebenarnya masuk agenda tahunan kita deh. Karena kemarin kepotong COVID itu kan 2 atau 3 tahun itu kan, akhirnya kita baru mau bangkit kali ini dengan Jawa Open. Itu saya pikir kita tetap kembali lagi menyesuaikan dana saja. Nah, kita juga belum open pendaftaran itu.
Jadi cendrawasih itu fungsinya itu buat memperkenalkan ekstra paskibra dari sekolah lain gitu ya. Sekolah. Ya betul, karena kita kan berdiri dari 2005 ya. 2005 itu kita sebenarnya dari SMA lain itu udah kenal tuh. Karena itu artinya ngerti. Dari dulu kan Tonti juara mungkin vakum berapa tahun, 5 tahun baru kemarin juara lagi. Jadi sebenarnya memang yang penting itu kita lebih ke silaturahminya tuh, mengundang saling silaturahmi, karena yang di DM karena jadi gini, dulu kan pernah hampir vakum kita 2 tahun cendrawasih nggak ada ya. Itu yang DM ke IG-nya Tonti itu banyak. Jadi nanyakan cendrawasih kapan ada lagi Kak, karena kita ini justru lomba itu kadang memang karena juga ingin silaturahmi. Misalnya kemarin ke Nganjuk, Jombang, Kediri, Surabaya itu pasti kita datang mesti setahun per tahunnya. Jadi saya pikir saya pribadi sebagai pembina lebih ke apa namanya, silaturahmi aja deh, agar itu agar tetap berjalan lah di antara 80 tahun di Jawa Timur ini atau Jawa Open ini. Kalau yang jelas setahu saya dulu sama Surakarta yang banyak kesini juga ternyata. Sama Surakarta itu sampai ke sini deh ikut cendrawasih. Aku di GOR itu dan menang sama Surakarta. Jadi Jawa Tengah pun sampai ke sini kan artinya memang silaturahmi kita sangat ya baik sekali dari situ. Karena dari apa namanya silaturahmi yang baik, saya akan mendapatkan kebaikan yang lainnya. Itu pasti. Ada event cendrawasih itu Tonti udah maksudnya sudah berdiri Tonti. Sebelum ada event cendrawasih itu Tonti sudah mengadakan event lain itu Atau belum Pak? Ada maksudnya ada event Event lain lain, event ya. cendrawasih. Tonti. Kalau event selain cendrawasih dulu ya itu deh, mungkin lomba-lomba antar SMP yang dulu kita pernah adakan. Jadi lomba LBB antar SMP itu asal. Yang jelas kita tidak berani membuat lomba yang sekiranya kita ini secara dana finansial tidak mampu. Jadi yang jelas kita kalau memang buat kegiatan biasanya kita langsung lebih fokus pada satu itu, misalnya cendrawasih tadi. Kalau yang lainnya, ya kenapa kita harus lebih ke LBB, karena memang Tonti ini kan ranahnya ke ini ya, ke cendrawasih kayak peleton, LBB kreasi seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya sebagai pembina misalnya, mungkin dulu pernah ya kan cendrawasih mau dibuat online itu ya, waktu COVID, tapi saya tidak setuju karena kan masa ya pengen dari kamera kan ya kurang maksimal sama sekali. Kalau saya itu dari perkara cendrawasih seperti itu. Mungkin apalagi ya. Untuk didirikannya cendrawasih pertama kali itu pada tahun berapa Pak? Cendrawasih pertama itu tahun 2018 ya, sudah ada 2018 ya. 18, 19, lalu COVID itu 20, 21, 22 baru ini kita tampil 23 nih. Jadi itu termasuk agenda kita per tahunnya sih. Alhamdulillah sudah terkenal dan saya pikir juga di Jawa nih kita udah tahu cendrawasih itu seperti apa. Ibaratnya kayak KBD pamer di Madiun itu kan, kita yang mana juara 2 itu kan event dari saya SMA itu udah puluhan tahun. Jadi saya yakin setiap ekstra peleton di SMA yang punya ibaratnya punya peleton itu mesti ada event besarnya, itu pasti itu. Kali berdirinya cendrawasih atau dilaksanakan cendrawasih itu banyak sekolah lain yang ikut apa enggak gitu Pak? Apa masih Sebenarnya ada. Jadi ya kita sebenarnya tidak bisa menyamakan sekarang sama dulu ya. Jadi yang jelas 2018-19 bahkan 20-7 yang cancel itu pesertanya hampir sekitar 30. Ya cancel karena COVID kemarin itu. Jadi pesertanya dari dulu 18-19, 20 itu sekitar segitu antara 25 sampai 30-an peserta. Itu saya pikir
jumlahnya sangat banyak, karena kemarin saja di Semada Madiun itu pamer pesertanya tidak salah 20 nggak ada, bahkan 15 atau berapa. Jadi tapi sebenarnya kalau perkara partisipasi itu sebenarnya bukan gini sih, tolak ukurnya itu sebenarnya nggak ada. Kalau bagi saya asal di atas 10 itu udah cukup bagus ya, sebagai pelaksana. Jadi beratnya sebuah perlombaan itu ya, misalnya yang daftar banyak sukses ya belum tentu. Jadi tolak ukur kesuksesan acara tidak dari partisipasinya saja, tapi juga dari keberlangsungan acara, mulai dari sistematika, mungkin juga pelayanan di sini, kemudian juga acaranya, randonnya, disiplinnya, on time panda itu lebih penting tuh. Dan pelaksanaan di sana juga acaranya gimana itu lebih penting ya, daripada jumlah peserta bagi saya loh. Karena percuma ya kita jumlah peserta misalnya 30-40 ya. Nah, kalau misalnya acaranya amburadul, kemudian juga pendatang dari SMA di sini tidak terakomodir, itu malah lebih bahaya. Kita akan dapat citra yang negatif. Kalau pesertanya dikit, dananya kan sia-sia gitu kan. Ya baiknya Kan soalnya ya, sudah mengeluarkan dana banyak. ya betul. Ya betul sih, itu juga termasuk dalam itu. Tapi kan kita sebagai wanita itu baiknya mempunyai rencana plan. Misalnya kita kan ada pendaftaran penutupan ya. Misalnya nanti kelak kok sampai tanggal sekian, kok sekiranya kok cuma dapat 15 peserta, ya berarti kita sebagai panitia itu harus mempunyai rencana. Oh, berarti acaranya dibuat sesuai dana sedemikian rupa. Jadi jangan kok pesertanya 15 tapi dananya ibaratnya seperti jumlah peserta 30. Paham maksud saya? Jadi seperti itu. Jadi baiknya kita memang dengan acaranya sesuai dengan budget, kemudian juga sesuai dengan pesertanya juga sudah, menurut saya. Yang minimal bagi saya acara itu ada panggung itu sudah sangat bagus ya. Terus untuk Wisma Cendrawasih itu setiap tahunnya itu tempatnya berbeda-beda Pak, di kota-kota gitu. Ya, jadi kalau baiknya itu sebenarnya tetap bagi saya di GOR ya, baiknya. Dulu kan 2019 atau 18 saya lupa, itu kan pernah di GOR yang ramai sekali. Bahkan tiketnya selalu habis itu di GOR. Jadi baiknya sih di GOR, tapi karena sekarang sulit perizinannya, akhirnya kita di sekolah sini. Akhirnya di sekolah. Jadi di GOR sekali, di sekolah sekali, Cendrawasih. Kalau nanti tahun ini, tahun depan kita di sini itu di sekolah kita, karena perizinannya kita sampainya cuma di sekolahan gitu. Kalau perkara pelaksanaan kita tetap mengikut panitia, karena kita sebagai Tonti aja berlaga di DBL Arena Surabaya itu ya tidak menjamin kita ini puas, karena kita Tonti kemarin kesana kan ya di Surabaya masa dibagi ya sini sama sini, akhirnya peluitnya kan sama, akhirnya buat konsentrasi siswa terpecah. Harusnya seperti di Madiun sana, Madiun kan satu itu buat satu peleton, jadi jangan kok satu lapangan 2 peleton, itu kan yang buat kita tidak puas dan konsentrasinya terpecah. Ya bingung sekali masa peluitnya banyak, apa-apanya banyak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pelaksanaan idealnya tetap di GOR, tapi satu lapangan untuk 1 peleton, jangan satu lapangan 2 peleton. Ya. Buat di sini nanti ya saya pengen tetap di lapangan basket tenis ini tetap 1 lapangan ya 1 peleton itu, walaupun resiko panas hujan, tapi kita tetap di sini. Tapi suatu saat saya tetap pengen kembali ke GOR karena lebih aman di GOR sih dari apa-apanya. Untuk penonton juga kan banyak di GOR nonton. Sekian Pak, makasih Pak. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.